Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Putri Pratiwi, NIP 20042225 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara akan membacakan presentasi tugas ilmu politik, yaitu tentang materi sejarah Trias Politika. Sejarah Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Trias Politika adalah prinsip normatif yang mencegah kekuasaan terdapat pada orang yang sama. Dengan demikian diharapkan hak asasi warga negara lebih jamin. Dalam bukunya yang berjudul Two Truths of Civil Government, Locke mengetik kekuasaan absolut raja-raja Stuart. Menurut Locke, kekuasaan negara harus dibagi dalam 3 kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan pelaksanaan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan pengadilan kekuasaan pengadili. Yang ketiga, kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya. Pada tahun 1748, filsuf Prancis Montesquieu memperkenalkan lebih lanjut pemikiran Locke di dalam bukunya The Spirit of the Laws. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah dalam 3 cabang, yakni cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurutnya, ketiga kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenal tugas maupun organ yang menyelenggarakannya. Montesquieu memberi tekanan pada badan yudikatif yang membebaskan karena disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Eksekutif adalah menyelenggarakan undang-undang dan kekuasaan. Yudikatif adalah kekuasaan pengadili terhadap pelanggar undang-undang. Badan legislatif terdiri beberapa syarat, yaitu badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. Yang kedua, anggota badan legislatif dianggap mewakili rakyat. Yang ketiga, secara teoritis badan legislatif merefleksikan bahwa rakyatnya adalah berdaulat. Yang keempat, dalam konteks kedaulatan rakyat ini, badan legislatif merumuskan kemauan rakyat dan menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh masyarakat. Fungsi badan legislatif, yaitu yang pertama menentukan polisi atau kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk fungsi ini, badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget. Secara teoritis, tugas utama badan legislatif terletak di bidang perundang-undangan. Untuk membahas undang-undang sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangan. Namun, dalam perkembangan sekarang, fungsi utama ini juga dapat dilakukan oleh eksekutif. Dan di dalam konteks ini, badan legislatif hanya membahas atau mengamandemenkannya. Dalam bidang budget, badan legislatif terdapat mengadakan amandemen terhadap rancangan anggaran belanja negara. Badan legislatif dapat menentukan beberapa dan dengan cara bagaimana rakyat dipergunakan. Yang kedua adalah fungsi kontrol. Badan legislatif mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah diterapkan. Untuk menyelenggarakan petugas ini, badan legislatif diberi hak kontrol khusus seperti pertanyaan parlemen, interpelasi, angket, dan mosi. Badan eksekutif dibagi atas 2, yaitu badan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokrasi, badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara
kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif adalah arti yang luas mencakup para pegawai negara sipil dan militer. Wewenang badan eksekutif yaitu satu, diplomatik, penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Yang kedua, administratif, melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan melaksanakan administrasi negara. Yang ketiga, militer, yaitu mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta amanan dan pertahanan negara. Yang keempat adalah yudikatif, memberi garasi, amnesti dan sebagainya. Yang keenam adalah legislatif, yaitu perencanaan rancangan undang-undang dan pembimbingnya dalam badan perwakilan rakyat serta menjadi undang-undang. Fungsi lembaga yudikatif yaitu alat menegak hukum. Yang kedua, penyelesaian. Yang ketiga, hak menguji apakah peraturan hukum sesuai atau tidaknya dengan undang-undang dan landasan Pancasila. Yang keempat, serta sebagai hak penguji material. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.